Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat beserta salam semoga Allah limpahkan ke baginda alam, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada tabi'in tabi'atnya. Rahmat beserta salam, taufik dan hidayah, kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan semoga Allah limpahkan, semoga Allah berikan kepada kita semua yang ada di alam dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kita meninggal dunia, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan membawa iman dan Islam. Karena iman dan Islam itu suatu sertifikat untuk bisa memasukkan ke sorga. Walaupun kita di dunia banyak dosa, banyak maksiat, tetapi terakhir hayatnya husnul khotimah, iman Islamnya kebawa, pasti orang tersebut di akhirat akan dimasukkan ke surga yang nikmat luar biasa. Dan walaupun di dunia banyak amal soleh, banyak kebaikan, tetapi kalau waktu akhir hayatnya iman Islamnya tidak kebawa, yaitu su'ul khotimah, di akhirat orang tersebut akan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah sumanabillah. Makanya dari itu, wahai seluruh umat yang beragama Islam, kita harus memohon kepada Allah supaya kita akhir hayat yaitu membawa iman dan Islam apabila kita mati. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Dialah yang memberi kita semua kenikmatan. Allah sudah menciptakan bumi dan langit dan semua isinya itu untuk kepentingan, untuk keperluan, untuk kenikmatan manusia. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah. Apabila kita pandai bersyukur atas nikmat pemberian dari Allah, maka Allah akan ngasih nilai tambah. Dan apabila kita kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita akan dapat siksa yang amat menyedihkan, menyakitkan. Kaum muslimin rahimakumullah, pada saat yang mulia ini, yang bahagia ini, saya akan membawa judul Islam, pardunya Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi derajatnya, tidak ada yang lebih dari itu. Al-Islamu al-inqiyadu li jami'i ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya Islam itu menerima, mengikuti kepada seluruh ajaran yang dibawakan, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW?
adalah Al-Quran dan hadis. Jadi artinya Islam itu adalah sah diri menerima, menuruti seluruh ajaran Al-Quran dan hadis. Itu artinya Islam. Islam ada rukunnya, Islam ada fardunya, Islam ada batalnya, dan Islam ada syarat sahnya. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan fardunya Islam. Kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat diwajibkan harus tahu rukun Islam, harus tahu fardunya Islam, harus tahu syarat sahnya Islam, dan harus tahu batalnya Islam. Kepada siapa diwajibkan fardu ain tersebut? Kepada muslim baligin akilin. Baligin artinya usia 15 tahun. Akilin artinya akalnya sehat sempurna, tidak gila. Jadi fardu Islam, rukun Islam, wajib sholat diwajibkan kepada muslim baligin akilin. Tidak diwajibkan kepada anak di bawah usia 15 tahun. Atau tidak diwajibkan kepada orang yang gila. Untuk seluruh muslim wal muslimat, fardu ain hukumnya harus tahu fardunya Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya. Fardu Islam ada 5 bagian, 5 macam. 1, fardunya Islam itu sobar hatinya kepada Allah. Dalam Al-Quran, firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Lawan sabar pemarah. Jadi kita harus orang jadi 1 peramah, 2 pemaaf, 3 penyabar. Janganlah kita jadi pemarah, pendendam, pendengki. Kalau kita jadi pemarah, pendendam, pendengki, itu orang jelek menurut Allah. Bahkan amalnya akan hancur dengan kelakuan pemarah, pendengki, pendendam. Paling jelek jadi pemarah, salah sedikit naik darah. Kalau kita jadi pemarah, musuh banyak, rezeki susah. Lebih baik jadi peramah, salah sedikit maafkanlah. Kalau kita jadi peramah, teman banyak, rezeki mula. Kata Allah, qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'u ada. Ucapan lemah lembut, sopan santun lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan si penerima. Makanya kita harus jadi peramah, pemaaf, dan jadi orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Kedua, fardu Islam itu adalah tawakal hatinya kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hatinya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kita banyak urusan, kita banyak kepentingan, kita banyak keperluan, selalu banyak kebutuhan.
kebutuhan kita akan terpenuhi apabila hati kita bertawakal kepada Allah. Dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Yang ketiga, fardunya Islam itu adalah ridho hatinya kepada Allah. Ridho hatinya kepada takdir dari Allah. Takdir itu ketentuan dari Allah. Apabila kita mendapatkan takdir yang kurang menguntungkan menurut kita, maka kita harus ridho apa yang diberikan oleh Allah. Janganlah kita aral, jengkel, jangan aral subaha. Kalau jengkel, aral subaha jadi dosa. Tapi kalau kita ridho di dalam hati, insya Allah, Allah juga akan ridho pada kita. Bagaimana caranya kita supaya ridho menerima takdir dari Allah? Kita harus banyak berdoa kepada Allah siang dan malam supaya kita dikasih ridho di dalam hati. Ini doanya. Mudah-mudahan kita bisa ridho di dalam hati menerima takdir dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani hukman wa imama. Raditu billahi rabba, suka ridho Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, suka ridho Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, suka ridho Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Wa bil Qur'ani hukman wa imama, ridho suka Quran sebagai pimpinan dan sebagai hukum kehidupan sehari-hariku. Itulah yang harus kita baca supaya hati kita ridho kepada takdir dari Allah. Yang keempat, fardunya Islam itu adalah ikhlas hatinya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. وَسَارِعُوا ay badiru wa aqbilu, yang artinya harus kita berlomba-lomba melakukan aktivitas kebaikan ke jalan yang benar yang diridhoi Tuhan. Jadi kebaikan itu disuruh oleh Allah. Tapi kebaikan tersebut belum tentu punya nilai pahala ganjaran dari Allah. Kenapa? Saya ngambil contoh. Ada seorang kaya raya dermawan, membangun masjid nilainya miliaran, membangun pondok pesantren majelis taklim nilainya miliaran, sorakoh infak jariah kepada fakir miskin yatim piatu duafa nilainya miliaran. Itu kebaikan. Tetapi kebaikan tersebut belum tentu ada nilai positif ganjaran dari Allah. Kenapa? Tergantung niatnya yang infak, tergantung niatnya yang sodakoh. Kalau niatnya infak sodakoh, niatnya untuk dipuja dan dipuji, untuk dianggungkan, riya di dalam hatinya, bahkan sodakohnya menyakiti orang yang menerima, maka kebaikan tersebut ditolak pahalanya oleh Allah. Sama sekali tidak ada pahala, tidak ada nilai positif oleh Allah. Makanya kita harus ikhlas dalam melaksanakan kebaikan. Jadi artinya apapun yang kita lakukan harus ikhlas. Contoh dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha
kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan infak sedekahmu dengan perkataan menyakitkan kepada si penerima. Seperti infak harta manusia orang yang ria. Jadi artinya kalau ria di dalam hatinya, kalau mau dipuja, disanjung oleh orang, apalagi mulutnya menyakitkan orang yang menerima, itu batal. Tidak ada pahala sama sekali oleh Allah. Ditolak pahalanya. Tidak ada pahala ganjaran. Jadi kesimpulannya, apabila kita melakukan kebaikan harus ikhlas. Sholat kita harus ikhlas. Zakat kita harus ikhlas. Nolong harus ikhlas. Infak sedekah jariyah kita harus ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, akan dapat nilai positif pahala ganjaran dari Allah. Bahkan kalau kita ikhlas dalam hati, predikat dari Allah orang paling sakti di alam jagat raya ini. Kenapa? Ibadah ikhlas bisa meredamkan bencinya Allah. Ikhlas itu dapat ridho Allah. Kalau Allah ridho, surga pun akan didapat. Itulah yang saya uraikan. Islam itu sempurna. 1. Sabar. 2. Tawakal. 3. Ridho. 4. Ikhlas. Kalau dipegang yang 4 tersebut, kita akan dapat kemuliaan dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, parunya Islam itu adalah mengikuti kepada ajakan sahabat yang 4. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar Al-Faruq. 3. Utsman Dzun-Nurain. 4. Ali Al-Muhajjah. Asal-usul perjuangan Islam, pertama khalifah Kangjeng Nabi SAW. Khalifah ganti Abu Bakar, terus Umar, Utsman, dan Ali. Seterusnya oleh sahabat, oleh tabi'in dan tabi'at. Nyampe ke para wali dan nyampe ke kita, ke para ulama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka kita harus memuliakan, menghormati para ulama. Karena al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu warisan para nabi. Barang siapa yang memuliakan para ulama, sama dengan memuliakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang memuliakan Nabi Muhammad SAW, sama dengan memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, akan dapat hadiah kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan, yakni surga. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar semuanya, itulah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan, kekeliruan. Semoga bermanfaat untuk saya dan keluarga, dan semua bermanfaat untuk semua yang mendengarkan ceramah ini. Sekian dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.